Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Polteknik Angkatan 55. Nama Renovan Dwiana, STB 4302, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint tugas Hukum Keuangan Negara yang berjudul Badan Layanan Umum. Di sini apa sih yang dimaksud dengan BLU? BLU, Badan Layanan Umum, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk contoh badan layanan umum, pada umumnya contoh instansi pemerintah yang merupakan badan layanan umum di Indonesia adalah rumah sakit dan universitas atau perguruan tinggi negeri atau PTN selaku penyelenggara pendidikan. Apa sih tujuan untuk badan layanan umum? Tujuan dari badan layanan umum adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, penerapan praktik bisnis yang sehat. Apa aja sih yang ada asas-asas di badan layanan umum? Yang pertama, badan layanan umum tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai. Yang kedua, badan layanan umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Apa sih karakter badan layanan umum? Badan layanan umum berdasarkan uraian pengertian dan asas badan layanan umum di atas dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari badan layanan umum adalah: yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan. Yang ketiga, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Apa saja syarat-syarat yang ada di badan layanan umum? Yang pertama, persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimal, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Ya, badan layanan umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berakhir apabila: yang pertama, dicabut oleh Menteri Keuangan, yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan,
berdasarkan usul dari menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika Badan Layanan Umum yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan substantif, teknik, administratif. Pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Standar dan tarif layanan umum. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan Badan Layanan Umum seyogianya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely, yaitu yang pertama, satu, fokus pada jenis layanan. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, dapat dicapai. Yang keempat, relevan dan dapat diandalkan. Yang lima, tepat waktu. Standar minimum pelayanan. Yang pertama, jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan merupakan kegiatan internal dan eksternal. Yang kedua, satuan kerja menyusun rencana pencapaian yang membuat target tahunan pencapaian. Yang ketiga, standar minimum pelayanan menetapkan jenis pelayanan dasar, indikator dan batas waktu pencapaian standar minimum pelayanan. Yang keempat, adanya tanda tangan pimpinan satuan kerja dan menteri atau pimpinan lembaga. Tarif pelayanan. Yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Yang keempat, kompetisi yang sehat. Rencana strategis Badan Layanan Umum. Yang pertama, kondisi kinerja Badan Layanan Umum tahun berjalan. Yang kedua, asumsi makro dan mikro. Yang ketiga, target kinerja. Keempat, analisis dan perkiraan biaya per output dan target. Yang kelima, perkiraan harga dan anggaran. Yang ketujuh, prognosa laporan keuangan. Pendapatan Badan Layanan Umum. Yang pertama, penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, hibah yang tidak terikat. Yang keempat, hasil kerjasama dengan pihak lain. Yang kelima, hasil usaha lainnya. Apa sih perbedaan dari Badan Layanan Umum dan badan usaha milik negara? Secara status hukum dan kepemilikan, Badan Layanan Umum memiliki status hukum yang mandiri dan terpisah dari pemerintah. Sedangkan badan usaha milik negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Tujuan utama Badan Layanan Umum adalah memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Tujuan badan usaha milik negara adalah menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, yaitu negara. Sumber pendapatan. Badan Layanan Umum dapat mengumpulkan pendapatan dari pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Sedangkan sumber pendapatan badan usaha milik negara berasal dari berbagai aktivitas bisnis dan investasi yang dilakukan perusahaan. Dari segi pengawasan, meskipun memiliki otonomi operasional, Badan Layanan Umum tetap bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat.
Badan usaha milik negara tunduk pada pengawasan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pengawasan dari segi pengawasan dan regulasi, Badan Layanan Umum tunduk pada regulasi dan pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas yang berwenang. Terus BUMN, Badan Usaha Milik Negara juga tunduk pada regulasi dan pengawasan oleh pemerintah atau lembaga pengawas yang berwenang. Sekian dan terima kasih yang telah dapat saya sampaikan tentang Badan Layanan Umum. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.